Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana semuanya dalam keadaan sehat? Ya, alhamdulillah. Karena jika tidak sehat, mana mungkin ada duduk di kelas ini ya. Oke, mudah-mudahan seterusnya sehat semuanya ya. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa bersama. Ayo semuanya bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Amin. Oke. Sebelum dilanjut kita absen dulu ya. Tapi ini kelihatannya hadir ya. Atau ada yang tidak hadir? Ditengok teman sebangkunya. Apa ada semuanya? Ada ya hadir? Oke, alhamdulillah. Mudah-mudahan di hari ini semuanya bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Amin ya rabbal alamin. Oke. Nah, di sini kita akan membahas tentang surat Luqman dari ayat 13, 14, 15, 16 dan 17 yang mana surat Luqman ini sangat masyhur atau terkenal. Yang mana yang dibahasnya itu adalah tentang akhlak seorang orang tua dalam mendidik anaknya dan akhlak anak terhadap orang tuanya. Kan udah ya ditulis ya suratnya, coba bacakan bareng. Ayo baca semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum faunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Shadaqallahul aliyyul azim. Oke, mantap semuanya. Nanti diperbaiki lagi tajwidnya dan makhorijul hurufnya. Karena pembacaan Al-Quran itu akan sempurna ganjaran dan pahalanya tatkala kita bisa membacakannya dengan benar dalam segi tajwidnya, dalam segi makhorijul huruf. Nah, selanjutnya inti dari surat Luqman yang tadi dibacakan itu apa sih sebenarnya? Di antaranya yakni memerintahkan seorang ayah kepada anaknya agar tidak mensyirikkan Allah. Ya kan tadi ayat pertama wa idz qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya wahai anakku la tusyrik billah. Jangan kau syirikkan Allah, jangan kau duakan Allah. La tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Karena perbuatan syirik itu sangatlah Allah benci. Al-Imam Al-Ghazali pernah berkata bahwa jika dosa berkelahi itu masih bisa atau masih besar peluang untuk diampuni, dosa hutang masih besar untuk diampuni, dosa apa lagi, zina masih besar untuk diampuni, tapi untuk dosa syirik menduakan Allah itu
amat sangat berat dan sulit untuk diterima tobatnya oleh Allah, kecuali orang yang benar-benar taubatan nasuha, yang benar-benar bertobat dan tidak akan mengulangi hal tersebut lagi. Nah, makanya dalam surat ini ditegaskan jangan mensyirikkan Allah. Lalu yang selanjutnya menerangkan tentang akhlak dari seorang anak kepada orang tua. Nah, maka kita harus berbakti kepada orang tua. Tapi kadang timbul pertanyaan jika orang kritis, Pak, saya udah tidak punya ibu, saya udah tidak punya anak, gitu. Jadi saya harus berbakti kepada orang tua, bagaimana caranya? Nah, maka di sini kita bahas berbakti kepada orang tua. Orang tua itu sebenarnya ada 3 ya. Yang pertama, man waladaka. Dia orang yang melahirkanmu, dia ibumu, dia ayahmu. Nah, itu yang harus kita berbuat bakti kepada mereka. Yang kedua, orang tua itu ada man tazawwajaka, orang yang menikahkanmu, yaitu mertua. Jadi jangan karena mertua itu orang tua, bukan orang tua kita langsung, maka kita pilih-pilih. Tidak bisa. Mertua pun harus kita berbakti kepada mereka ya. Jangan anaknya kita nikahin tapi mertuanya kita jauhi, kita hianati, itu bahaya. Lalu yang ketiga yaitu man 'allamaka, orang yang memberimu ilmu ya. Mau itu guru sekolah, mau itu guru ngaji, setiap guru maka itu menjadi orang tua kita. Maka kita harus berbakti kepada orang tua yang 3 tadi. Pertama, ibu bapak kita, mertua kita, lalu guru-guru kita. Maka ada lagi pertanyaan, Pak, bagaimana jika saya tidak punya orang tua? Misalkan ya, lahirnya itu sejak lahir itu udah yatim piatu, tidak ada bapak, tidak ada ibu misalkan. Terus dia tidak punya mertua karena misalkan tidak menikah misalkan. Terus dia tidak punya guru karena misalkan dia itu miskin dan memang orang yang sangat terlantar. Jadi orang tua tidak ada, mertua tidak punya, guru pun tidak punya. Maka adakah konsep orang tua bagi orang yang seperti itu? Maka ada yang menambahkan, dari 3 orang tua ini ditambahkan 1 orang tua lagi yang namanya khibroh. Khibroh itu adalah pengalaman kita. Karena kan ada peribahasanya pun, pengalaman adalah guru terbaik kita. Maka bagaimana cara untuk berbakti kepada pengalaman? Yakni kita berintrospeksi untuk tidak egois. Apa yang dulu pernah kita alami, suatu kegagalan atau suatu kecerobohan ataupun sesuatu yang negatif, kita berusaha untuk tidak mengulanginya. Nah, itu pun termasuk berbakti kepada orang tua dalam konsepan khibroh ya. Tapi semuanya pasti punyalah ya orang tua, atau tidak orang tua pun masih ada paman atau uwa ya. Nah, itu juga masih termasuk orang tua kita wajib berbakti kepada mereka. Nah, bahkan ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, kepada siapa saya harus berbakti? Pertama kali saya harus berbakti. Maka Rasul berkata, ummuka, ibu kamu. Lalu siapa ya Rasul? Ummuka, ibu kamu. Lalu siapa ya Rasul? Ummuka, ibu kamu. Summa abuka, maka terus bapak kamu. Jadi 3 kali nama ibu disebut, 1 kali ayah disebut. Bukan berarti 1 ayah harus punya 3 ibu. Bukan. Melainkan di sini maksudnya Rasulullah mengangkat harkat derajat wanita yang dulu di zaman jahiliyah, bahkan zaman lebih dari jahiliyah, wanita itu hanya dipakai sebagai pemuas nafsu belaka. Maka di sini Rasulullah SAW menaikkan derajatnya melalui hadis tersebut,
dengan isyarat 3 kali menyebutkan nama ibu, menyebutkan nama ayah hanya 1 kali. Nah itu. Bagaimana semuanya? Udah ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan tidak sampai sini? Ya kalau tidak, karena ini waktunya sudah hampir habis ya, sedangkan materinya pun masih banyak, maka Bapak kasih tugas saja. Jadi yang tadi kalian tulis itu di buku dibaca, dipahami. Nanti pertemuan selanjutnya Bapak akan cek seorang-seorang secara acak. Ya mudahlah, kita main game ringan aja. Jadi nanti penghapus Bapak kasihkan, terus kalian estafetkan sambil bernyanyi. Atau jangan bernyanyi lah, karena kalian kan kelas 2 MA ya, aliyah berbasis Islam, maka sambil bersolawat nanti penghapusnya di estafetkan. Nah begitu solawatnya berhenti, estafetnya pun berhenti. Nah penghapus yang berhenti di orang tersebut, maka orang itu yang Bapak tanya. Pertanyaannya yang tadi yang sudah ditulis ya, maka harus dibaca, harus ditelaah, harus dipahami. Pertemuan selanjutnya kita akan lakukan game itu ya. Nah itu mungkin. Jadi kesimpulannya, kalian harus bisa berbakti kepada orang tua, jangan membentak orang tua, jangan melawan orang tua, harus nurut kepada orang tua, karena kesuksesan kalian diantaranya ada pada doa orang tua. Maka semangat untuk meraih cita-cita, salah satunya adalah kita harus berbakti kepada orang tua dan guru. Nah itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup sesi pembelajaran kali ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Yuk, alhamdulillah. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Baik, terima kasih atas perhatiannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.